istiqomah yang memang berat. Istiqomah memang berat. Lalu sama Pak Fadil. Masya Allah. Ditanya tuh. Maka suatu ketika sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad syibta." Wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayyabatni Hud wa akhwatuha." Tadi sahabat mulia Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Naam, saya telah beruban." Dan uniknya kalau zaman sekarang mungkin beruban karena banyak pikiran ya, mikir istrinya atau mikir umat mungkin ya, mikir umat yang semakin banyak, jamaahnya semakin banyak. Tapi ketika itu Rasulullah SAW bersabda, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Surat Hud lah yang telah membuat saya beruban dan teman-temannya. Teman-temannya di sini disebutkan dalam riwayat yang lain itu ada suratul Waqiah, ada surat Al-Mursalat, ada surat Amma Yatasaalun, surat An-Naba, dan juga surat Idzas Syamsu Kuwirat, surat At-Takbir ya. Para saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa di sini disebutkan beberapa surat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka yang pertama, para ulama mengatakan karena di situ banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada yaumul qiyamah ya, tentang hari kiamat, dan yang itu pasti akan kita temui ya. Karena kita di dunia ini hanya sementara saja ya, darul amal, tempat kita beramal soleh, dan di akhirat nanti adalah darul jaza, yaitu tempat pembalasan semua yang kita lakukan ya di dunia ini. Mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan sedikit apapun itu, maka jangan remehkan ya kebaikan-kebaikan kita yang kita laksanakan, mungkin dakwah kita di masyarakat yang mungkin mampu, kita baru mengajarkan Iqra dan seterusnya, jangan kita remehkan ya. Ketika kita hablum minan nas tadi yang disampaikan Ustaz Aris juga, hubungan kita menyapa saudara kita, membantu tetangga kita, jangan sampai diremehkan, karena semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan yang buruk, yang kecil pun ya, kadang suudzon kita kepada saudara kita, kepada guru kita mungkin ya, ataupun kepada teman santri kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang mulai kita perbaiki amalan-amalan kita yang ada ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia yang sementara ini. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama tentang yaumul qiyamah. Yang kedua karena di situ ada surat Hud yang pertama disebutkan. Kenapa? Karena di dalamnya ada ayat yang menyebutkan fastaqim kama umirta ya. Karena di situ dalam surat Hud ayat 112 kalau nggak salah ya, itu di situ ada perintah untuk istiqomah ya. Di sini bukan berarti Rasulullah tidak bisa istiqomah, bukan, tapi Rasulullah khawatir kepada kita semuanya ya, umatnya Rasulullah SAW ini bisa istiqomah atau enggak. Ketika kita di bulan Ramadan bisa menghatamkan Quran berapa kali, qiyamul lail bisa berjuz-juz ya, taraweh, kemudian sedekah kita ya, nyah-nyoh bahasanya. Terus bagaimana dengan bulan Syawal yang di situ dikatakan bulan peningkatan? Bagaimana keadaan kita sekarang ini? Maka menjadi renungan kepada kita semuanya. Maka itulah yang ya, para ulama mengatakan yang menyebabkan Rasulullah menjadi perubahan, memikirkan umatnya bisa istiqomah ya. Karena istiqomah ini adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang azim ya. A'zamul karomah luzumul istiqomah. Apa namanya karomah yang a'zam, yang paling agung itu adalah keistiqomahan. Maka menjadi yang harus kita garis bawahi, istiqomah ini tidak bisa kita raih, kita dapatkan dengan leha-leha, dengan santai-santai. Mau belajar, oh iya berangkat enggak seperti itu. Tapi istiqomah bisa didapatkan dengan perjuangan, dengan semangat yang kuat, dengan tekad yang kuat, dengan teman-teman yang
memang senantiasa mengingatkan, senantiasa menyemangati kita, memotivasi kita semuanya dalam kebaikan itu. Karena apa? Karena di sisi lain juga pahalanya dari keistiqomahan ini juga agung, ya. Juga wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adu. Maka kita semuanya para sadilah dan ikhwah fillah semuanya, doa saya pribadi khususnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Kami antum sekalian dalam belajar Al-Qur'an maupun mengamalkan Al-Qur'an di tengah masyarakat. Walaupun Rasulullah bersabda istaqimu wa lan tuhsu, istiqomahlah kalian, tapi kalian enggak mampu istiqomah 100%, ya. Karena apa? Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dalam surat apa itu? Asyam, ya. Karena kita itu ada sifat setannya, ada sifat malaikatnya. Kadang nek dong ya kita semangat. Ya pengalaman kita lah, ya, ketika masuk isid, ketika semangat ya masuk isid. Tapi kadang ada kalanya kok malas ya, rada adem, ya. Ini kok bojone rada gondeli, ya. Nek ganti gondeli tadi gimana tadi? Rada ditarik, ya. Atau memang menarik, ya. Itu memang tadi berat. Maka Rasulullah sampai bersabda istaqi walan tuhsu. Tapi jangan sampai ini menjadi dalil kita, enggak usah istiqomah, enggak tetap sadidu apa itu. Tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keistiqomahan, dan insyaallah janji Allah Subhanahu wa taala wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Itulah sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Gitu Ustaz Gandeng, ya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.